Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran matematika hari ini. Nah anak-anak, pada pertemuan kalian minggu lalu, kalian sudah mempelajari materi mengenai bangun ruang, yaitu kubus, balok, dan prisma segitiga. Nah, pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai 5 segi 4, tabung, kerucut, serta bola. Nah, banyak benda dalam kehidupan kalian sehari-hari yang bentuknya menyerupai 5 segi 4, kemudian tabung, kerucut, serta bola. Yuk kita pelajari semua. Nah, yang pertama kita pelajari adalah unsur-unsur tabung. Jika kita mempelajari mengenai unsur-unsur tabung, yang pertama, kalian perhatikan dulu gambar yang Ibu sajikan. Nah, gambar nomor 1 itu menunjukkan tutup tabung. Yang bentuknya apa anak-anak? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Kemudian, gambar nomor 2 adalah sisi tegak tabung atau disebut juga dengan selimut tabung. Yang nomor 3 itu apa? Ayo. Nah, nomor 3 itu adalah alas tabung. Bentuknya sama dengan tutup ya. Jadi, tabung itu merupakan prisma juga loh anak-anak karena alas dan tutupnya bentuknya sama. Nah, sekarang jika suatu tabung dengan panjang jari-jari lingkaran alas R dan tinggi tabung adalah T, maka coba kita lihat. Ya, perhatikan pada gambar. Jari-jari alasnya sama dengan jari-jari tutupnya, yaitu R. Tinggi tabung adalah T. Maka volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Nah, ini harus diingat ya. Nah, sekarang dari pernyataan di atas diperoleh, kita lihat dulu gambarnya. Jadi, pada tabung, karena memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran, jari-jarinya R, kemudian tingginya T, maka dapat kita peroleh luas tutupnya yang bentuknya lingkaran atau luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Kemudian luas selimut tabung adalah, siapa yang tahu? Ya, 2 kali Pi kali R kali T. Sedangkan untuk alas tabung, karena juga sama seperti tutupnya, berarti kita hitung luas lingkaran Pi R kuadrat. Nah, dari sana kita dapatkan bahwa luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas selimut dan luas tutupnya. Pi R kuadrat ditambah 2 Pi RT ditambah Pi R kuadrat. Jadi kita kumpulkan dulu 2 Pi R kuadrat ditambah 2 Pi RT. Nah, hasilnya karena 2 Pi R sama, berarti kita tuliskan 2 Pi R dikali R ditambah T. Nah, ini rumusnya yang ada di dalam kotak orange. Luas permukaan tabung 2 kali Pi kali R ditambah T. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal. Sebuah tabung dengan panjang jari-jari 7 cm dan tinggi tabung 20 cm. Tentukan A. Volume tabung, B. Luas permukaan tabung. Nah, dari soal kita ketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 20 cm. Jadi volumenya adalah Pi kali R kuadrat kali T. Nah, perhatikan. Berapa Pi yang kita pakai anak-anak? Ya, karena jari-jarinya adalah 7 cm, maka Pi yang kita pilih adalah, ayo, siapa yang tahu? Ya, 22/7. Dikalikan dengan 7 pangkat 2, itu sama dengan 7 kali 7 dikali 20. Hasilnya 3080 cm kubik. Untuk luas permukaannya, silakan kalian hitung sendiri ya. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan bangun ruang berikutnya, yaitu kerucut.
Jadi perhatikan gambar. Pada gambar kita lihat bahwa kerucut memiliki satu titik puncak. Kemudian memiliki juga satu rusuk lengkung. Selanjutnya, kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi lengkung yang disebut juga dengan selimut kerucut dan alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, perhatikan pada gambar, jadi R di sana adalah jari-jari kerucut, kemudian T tinggi kerucut, dan S adalah garis pelukis. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan antara S, T, dan R itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitung S, kita gunakan rumus Pythagoras yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya, volume kerucut. Nah, perhatikan ilustrasi yang muncul pada gambar. Nah, ada sebuah kerucut dan sebuah tabung dengan alas atau jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung. Kemudian tinggi kerucut juga sama dengan tinggi tabung. Jadi kalau kita isi kerucut dengan air, kemudian kita tuangkan ke dalam tabung, maka pertama kali kita tuangkan air tersebut yang terisi belum memenuhi tabung. Kita tuang lagi sekali, oh ternyata belum juga anak-anak. Kira-kira berapa kali harus kita tuang ya? Ayo, ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, ternyata setelah kita tuangkan isi kerucut ke dalam tabung, ternyata tabung tersebut akan penuh isinya setelah 3 kali tuang. Jadi, kalau kita ingat kembali, volume tabung adalah Pi kali R kuadrat dikali T. Sedangkan kita peroleh bahwa untuk mengisi tabung harus kita isi atau kita tuangkan isi kerucut sebanyak 3 kali. Jadi untuk menghitung volume kerucut adalah 1/3 dari volume tabung. Nah, dari sana kita bisa dapatkan rumus bahwa volume kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikalikan T. Ayo dihafalkan ya rumusnya. Nah anak-anak kita lanjut dengan contoh soal. Nah, tentukan volume kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tingginya 30 cm. Coba anak-anak kerjakan terlebih dahulu sendiri ya. Nanti cocokkan hasilnya. Jadi, untuk menghitung volume kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 30 cm, kita masukkan ke dalam rumus 1/3 kali Pi kali R kuadrat kalikan T. Nah, untuk Pi kita ambil 22/7. Yang bisa disederhanakan, boleh kalian sederhanakan untuk memudahkan kalian menghitung. Jadi, diperoleh hasilnya volume kerucut adalah 1540 cm3. Nah, anak-anak, kita lanjut dengan luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan pada gambar, jadi luas permukaan kerucut adalah sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Untuk rumusnya itu adalah Pi dikali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Atau bisa kita tulis Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Jadi ingat, kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, untuk kalian ingat, R adalah jari-jari, T adalah tinggi, kemudian S adalah garis pelukis. Ayo kita lanjut dengan contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan garis pelukis 25 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Jadi luas permukaan rumusnya adalah Pi kali R tambah S. Kita masukkan, karena jari-jarinya adalah 7, maka Pi adalah 22/7. Kali 7 kali 7 ditambah 25. Nah, 7 dan 7 kalian bisa sederhanakan. Sehingga kalian tinggal menghitung 22 dikali
32. Hasilnya adalah 704 cm persegi. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Nah, selanjutnya ke bangun ruang berikutnya 5 segi 4. Nah, unsur dari 5 segi 4 yang pertama adalah ada sisi limas. Alasnya berbentuk segi 4. Jadi ini bisa segi 4 apa saja ya, tidak selalu persegi anak-anak. Nah, untuk gambar perhatikan alasnya adalah segi 4 A, B, C, D. Kemudian sisi tegak limas berbentuk segitiga yaitu A, B, E. Kemudian ada A, D, E. Selanjutnya ada D, E, C. Dan juga ada B, E, C. Jadi sisi pada limas ada berapa yuk? Ya, ada 5. Sisi pada 5 segi 4. Nah, unsur yang selanjutnya adalah rusuk limas. Nah, untuk rusuk limas, perhatikan pada gambar. Jadi di sana ada rusuk AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE, dan DE. Jadi banyak rusuk pada 5 segi 4 itu ada 8 rusuk. Selanjutnya, unsur dari 5 segi 4 yang berikutnya adalah titik sudut limas. Jadi kalau kita lihat pada gambar, limas memiliki 5 titik sudut. Ya, nah perhatikan karena puncak limas ada E, maka limas tersebut diberi nama limas E titik A, B, C, D. Jadi ini mesti diingat ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan rumus pada limas segi 4. Nah, perhatikan pada gambar, jadi tinggi limas itu adalah TO. Nah, untuk volume 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, kalian harus perhatikan ya, alasnya bentuknya apa. Kemudian luas permukaan 5 segi 4 adalah luas alas dijumlahkan dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, yuk kita lanjut dengan contoh soal 5 segi 4. Diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi adalah 12 cm, tinggi 8 cm. Tentukan volume limas tersebut. Jadi kita ingat bahwa volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi kita hitung terlebih dahulu luas alasnya. Karena persegi maka rumus luas alas adalah sisi kali sisi, yaitu 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Baru kita bisa menghitung volume limas 1/3 dikali luas alas 144 dikali tinggi yaitu 8. Hasilnya adalah 384 cm3. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Panjang sisi 10 cm dan tinggi rusuk tegak limas 13 cm. Tentukan luas permukaan limas jika tinggi limas 12 cm. Jadi perhatikan pada gambar, yang dimaksud dengan tinggi rusuk tegak itu adalah tinggi dari segitiga BEC. Nah, sekarang kita lanjut dengan rumus dari luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi, luas alas karena bentuknya persegi, maka sisi kali sisi. Hasilnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Nah, ini selanjutnya segitiga BCT. Alasnya adalah 10 cm, tingginya 13 cm. Maka kita hitung. Luas segitiga BCT itu sama dengan luas sisi tegak. Alas dikalikan tinggi dibagi 2, hasilnya adalah 10 kali 13/2, sama dengan 65 cm persegi. Nah, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus luas permukaan limas. Luas alas yaitu 100 cm, jumlah luas sisi tegak karena
luas sisi tegaknya keempatnya sama, maka tinggal kita kalikan 4. Jadi 4 dikali dengan 65 cm persegi, yaitu 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi luas permukaannya. Nah, bangun ruang terakhir yang akan kita pelajari adalah mengenai bola. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan bola. Jika kita perhatikan pada gambar, maka bola memiliki jari-jari yang juga disebut dengan R. Nah, untuk rumus volume bola sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya rumusnya adalah 4 kali Pi kali R kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal. Nah, yuk kita kerjakan sebuah bola dengan jari-jari 21 cm. Tentukan A volume bola, B luas permukaan bola. Yuk kita kerjakan sama-sama. Jadi volume adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Jadi sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Itu hasilnya 38.808 cm kubik. Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian B. Luas permukaan yang rumusnya adalah 4 kali Pi kali R kuadrat. Jadi 4 kali 22/7 kali 21 kali 21 itu hasilnya adalah yang bisa kalian sederhanakan, boleh kalian sederhanakan terlebih dahulu. Hasilnya 5.544. Nah, sekian dulu ya anak-anak pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut dengan pertemuan berikutnya, yaitu mengenai ulangan materi bangun ruang. Silakan siapkan diri kalian belajar dengan baik. Tapi sebelum kalian mengerjakan ulangan nanti, kalian kerjakan terlebih dahulu tugas yang Ibu sudah share di classroom kalian. Tetap jaga kesehatan dan semangat walaupun kalian belajar di rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dah.